Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Kamar Ferry saat ini bagai sebuah ring tinju bagi Sora. Wanita itu sudah terlanjur masuk di dalam pertandingan. Mau tidak mau, dia harus melanjutkan pertandingan tersebut, atau dia memilih keluar dan kalah sebelum pertempuran dimulai. Ra, suara Ferry yang memanggil namanya sukses membuat bulu-bulu di sekujur tubuh Sora kembali merinding. Suara Ferry seperti sebuah magnet yang berhasil menarik dirinya. Sora memutar bola matanya. Ia seakan tidak tahu harus menjawab apa, namun ia tidak bisa membohongi hati kecilnya. Tubuh, hati, dan pikiran Sora saat ini sedang tidak sinkron. Hatinya ingin, tapi akal sehatnya menolak. Karena tidak kunjung mendapat jawaban, Ferry yang hasratnya sudah menancap di ubun-ubun sejak tadi langsung menyerang Sora tanpa ampun. Meski tangan Sora memegang dada bidang milik Ferry seakan menahan agar tubuh keduanya tidak bersentuhan, Sora menciptakan jarak antara dirinya dan pria tersebut. Namun Ferry tidak peduli. Pria itu sudah tidak sanggup lagi memendam rasa yang selama ini ia tahan. Sudah terlalu lama Ferry menantikan momen seperti ini. Mungkin inilah waktu yang tepat untuk mencurahkan segala yang selama ini ia tahan. Tanpa izin dari Sora, Ferry yang terkesan hangat itu berubah menjadi buas. Ferry mencengkram pergelangan tangan Sora hingga wanita itu tidak bisa menggerakkan kedua tangannya. Kini tidak ada lagi yang menjadi pemisah antara dada Ferry dan Sora. Sora dapat merasakan dentuman jantung Ferry yang begitu cepat dan tak beraturan. Begitu pula dengan Ferry. Pria itu juga mampu merasakan tiap detak jantung Sora yang berdegup dengan kencang. Dua insan itu kini menuruti nafsu duniawi mereka. Keduanya sedang terlena dengan rayuan setan yang menggoda. "Mau?" tanya Ferry. Ia menawari Sora lewat bisikan di telinga wanita itu. Entah sudah berapa kali ia meninggalkan bekas kecupan di sekitar leher Sora. Yang pasti terlihat jelas leher Sora banyak noda merahnya. Kulitnya yang bersih membuat bekas jejak Ferry begitu kentara. Entah apa yang akan Sora katakan nanti jika Alan melihat lehernya yang penuh dengan stempel yang melegenda itu. Tidak mungkin Alan tidak tahu bekas gigitan apa itu. Yang jelas bukan gigitan sebuah serangga. Namun untuk saat ini tidak ada yang peduli. Baik Sora maupun Ferry sudah sama-sama tidak memikirkan apa yang akan terjadi nanti. Mereka hanya ingin menikmati momen yang begitu hangat ini. Ferry begitu takjub dengan mainan barunya. Ini merupakan pengalaman pertama bagi Ferry karena selama ini ia tidak pernah berkencan. Baginya, bekas patah hati yang telah ditinggalkan Sora saat dulu begitu membekas hingga ia memilih menutup pintu hatinya rapat-rapat. Tidak ada yang mampu mengobati rasa patah hatinya. Luka hati pria tersebut hanya bisa terobati oleh sang pembuat luka itu sendiri. Sora, ya hanya Soralah yang mampu membuat ia terluka sekaligus mengobati luka tersebut. "Sora, ayo kita menikah!" Tiba-tiba Ferry bersuara. Ia lantas menghentikan semua aktivitasnya. Sora membelalakan kedua bola matanya. Kata yang terucap dari bibir Ferry membuat dirinya tersadar atas perbuatannya. "Aku sudah menikah, Mas," ucap Sora seakan masih tidak percaya atas apa yang ia dengar. "Menikahlah denganku." "Maksud Mas apa?"
Tinggalkan Alan, hiduplah bersamaku. Bibir Sora seperti terkunci rapat. Ia kembali tidak bisa memberi jawaban untuk pria yang menatap dirinya dengan sendu, meski ia tidak memungkiri bahwa hatinya kini ada nama Ferry. Keduanya kini hanya saling menatap. Sora berjibaku dengan pikirannya. Bagaimana bisa Ferry melamar dirinya ketika dia sudah menikah? Sedangkan Ferry, ia rasanya tidak bisa lagi membendung semua rasa yang terlanjur mengembang dalam hatinya. Saat ini, ia sudah tidak ingin menjadi yang kedua. Ferry ingin memiliki Sora untuk dirinya sendiri. Ia ingin menjadi pria satu-satunya yang menempati hati Sora. "Maaf Mas," hanya kata itu yang keluar dari bibir Sora. Wanita itu kini menjadi dilema, hatinya tak menentu. Sora berada dalam dua pilihan, menceraikan Alan atau memutus hubungan cinta terlarangnya. Dret-dret, getaran smartphone milik Sora membuyarkan konsentrasinya kala itu. Panggilan masuk dari Alan membuatnya sedikit menjauh dari Ferry. Wanita tersebut berdiri sembari menyambar selimut untuk menutupi tubuh bagian atasnya. Baju zirah miliknya telah dilepas oleh Ferry. Kini ia menyingkir sebentar untuk menjawab panggilan suara dari sang suami. "Halo Mas," ucap Sora sembari menatap ke arah Ferry yang sedang memandang dirinya. "Kok belum pulang? Lagi di mana?" Pertanyaan Alan sontak membuat Sora kikuk. Ia tidak tahu harus menjawab bagaimana. Tidak mungkin dia bercerita pada suaminya kalau ia sedang berduaan dengan Ferry. Bisa-bisa ia langsung diseret pulang oleh suaminya. "Lagi di rumah sakit, Mas. Temenku tadi masuk rumah sakit. Suaminya sedang keluar kota. Terpaksa aku yang nganterin dan mengurus segala macam administrasinya." Sora dengan lancar menceritakan kebohongannya. "Sakit apa? Terus pulang kapan?" "Boleh aku temenin temanku ya, Mas? Kasian, gak ada yang jagain malam ini." "Lah, masa tidak ada sanak saudara sama sekali?" tanya Alan seakan ia tidak yakin dengan cerita istrinya. "Ada, tapi pada jauh, Mas. Boleh ya aku tidur di sini?" Sora melirik Ferry lewat ekor matanya. Ia ingin melihat reaksi pria tersebut. "Kalau memang terpaksa, ya sudah. Padahal ada ibu di rumah saat ini." "Maaf, Mas. Apa aku langsung pulang sekarang saja?" ucap Sora seakan-akan ia menyesal meminta izin tidur di luar rumah malam ini. "Gak usah, kamu jaga teman kamu saja. Temenin teman kamu saja, Ra," ucap Alan. Ia tidak tahu kalau dirinya sedang memberi izin pada istrinya untuk menghabiskan malam panjang dengan pria lain. "Ya sudah, sampaikan salamku pada ibu ya, Mas." "Baiklah." Dan sambungan telepon pun terputus. Alan mendekati ibunya yang sedang makan malam. "Mana istrimu? Kok belum pulang juga?" tanya ibu sembari masih melanjutkan makan malamnya. "Lagi di rumah sakit, Bu." "Sora sakit?" "Bukan, dia sedang nunggu temannya malam ini." "Laki-laki apa perempuan?" tanya ibu penasaran. "Ya perempuan dong, Bu," jawab Alan sembari mencoba tersenyum pada ibunya. Di tempat berbeda, Sora yang sudah selesai menelpon suaminya datang menghampiri Ferry kembali. Pria tersebut belum mengenakan kemejanya kembali. Masih terlihat pemandangan yang memukau bagi para pecinta roti sobek. Dada bidang yang atletis itu membuat darah Sora semakin berdesir. Sora yang kembali diselimuti rasa hilaf mengulurkan jari-jarinya yang lentik di dada Ferry yang bidang. Dada yang ditumbuhi bulu-bulu halus yang lembut membuat Sora geli namun asik bermain di atas sana.
Ferry yang mendapat sentuhan lembut dari wanita yang dicintainya selama bertahun-tahun menjadi terpancing. Hasratnya yang sekilas padam kini kembali memuncak. Ada sesuatu yang mengeras di dalam sana. Dengan pelan Ferry membaringkan Sora. "Sabar ya, aku belum pernah melakukannya, Ra," ucap Ferry dengan jujur. "Bohong," kata Sora tidak percaya dengan apa yang diucapkan oleh Ferry yang kini sudah berada di atasnya. "Aku serius, Ra." Kali ini Sora percaya karena ia dapat menatap kejujuran di balik mata Ferry. "Iya, aku percaya kok, Mas. Ayo lanjut." Ferry pun melanjutkan aksinya kembali. Dengan lembut, ia menurunkan selimut yang menutupi badan Sora. Sebuah permainan yang penuh tantangan, bercinta dengan pria yang bukan suaminya. Jauh di dalam hatinya, Sora merutuki aksi gilanya, namun ia tidak bisa bohong. Sora sangat menikmati hubungannya dengan Ferry malam ini. Sora dan Ferry sedang dirasuki setan yang menggelayut manja dalam diri mereka berdua. Hasrat yang mereka rasa tanpa mereka sadari adalah sebuah kesalahan besar, sebuah kesalahan yang nantinya akan mereka sesali di waktu yang akan datang. Perselingkuhan yang gila ini mungkin akan tetap terus berlanjut sampai nurani mereka mengakhirinya sendiri. Mata mereka sama-sama buta, dibutakan api cinta yang sesaat.